Sekarang cari pekerjaan di Singapura, apalagi buat orang asing, lagi susah banget nih. Bukan cuma soal skill, tapi soal visa, soal kuota, dan market yang lagi parah. Aku sendiri aja harus apply lebih dari 160 pekerjaan buat dapetin satu offer. Coba, gila kan? Nggak juga, kok aja lebih dari 300 nih, 400 malah. Ya, pokoknya market sekarang lagi jelek banget ya, apalagi buat orang asing di negara luar. Cerita perjuangan aku dari cari kerjaan full time, ini bakal aku bahas di akhir dari episode ini ya. Jadi, kalau kalian mau tahu perjuangan aku buat cari kerjaan, tontonlah video ini sampai akhir. Jadi hai, aku Raymond Harrison, aku seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah hidup di Singapura untuk 10 tahun, dan perantau keduanya adalah... Nama saya adalah William, aku seorang project manager di Australia, dan aku setelah 10 tahun di sini, maaf suara aku harus sedikit kecil, soalnya di sini udah jam 12:30 malam. Oke, mari kita semua grab kopi kalian, kita minum dan ngobrol. Karena di episode ini kita bakal bongkar realita pendapatan dari gaji part-time dan gaji full-time minimum ke gaji fresh grad, penghasilan per industri, dan lain-lainnya. Ayo kita mulai. Pertama, ayo kita ngomongin part-time dulu ya. Jadi pekerjaan part-time di Singapura tuh kayak gimana sih dan penghasilannya berapa? Di sini aku ada sedikit cerita, soalnya ini pengalaman pribadi aku. Aku banyak kerja part-time selama aku sekolah di Singapura. Jadi aku udah sekolah di sini dari SMP, dan waktu aku kuliah dulu, aku tuh nggak dikasih uang jajan. Jadi kalau aku mau hidup, aku harus cari pekerjaan part-time lah. Dan bagi orang yang memiliki student pass di Singapura itu, kerjaannya di limit. Jadi kita cuma boleh maksimal kerja 16 jam per minggu. 16 jam artinya total 2 hari ya, 1 hari 8 jam. Dan pada saat itu aku kerja part-time pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi 16 jam ya, 8 jam, 8 Emang jam. 16 jam ada yang mau employ? Koko aja 20 jam di Australia dulu zamannya Koko. Sekarang 24 jam loh. Dulu pas 20 jam jarang banget ada yang mau employ. Part-time ya oke lah, cuman jarang lah. Kadang-kadang kalau misalnya mereka pengen kerja lebih, mereka tuh bayarnya cash on hand, gak kena pajak. Kalau misalnya mereka bayar cash on hand, ya itu legal juga, dan kadang-kadang digajinya di bawah gaji minimum. Nanti Koko bakal cerita lagi di segmen Koko. Pas Koko ngomongin tentang ya perjalanan Koko dan lain-lain, gaji-gaji part-time, kerja part-time dan lain-lain di episode berikutnya. Oke. Jadi pekerjaan part-time pertama aku itu ngajarin matematika dan fisika ya ke anak-anak SD dan ke anak-anak SMP di Singapura. Di sini aku ngelesin di tuition center, di sekolah kecil buat ngelesin kayak gitu. Dan aku ngajarin anak-anak internasional. Jadi anak-anak internasional ini bayar sekolah ini tuh setiap lesson 2 jam. Sekali ngelesin mereka bayar ratusan dolar, lumayan mahal lah. Tebak aku digaji berapa? $15 per jam. 13. Ini eksploitasi. Kalau di Indo, $13 per jam itu enak. Kalau di Singapura? Yap, tapi di Singapura beda cerita. Soalnya kita udah bahas di episode sebelumnya, kalau mau dicek ada di sini. Ini episode tentang cost of living di Singapura, biaya hidup ya. Jadi 13 Sing dollar itu sekitar 160.000 per jam. Itu gaji aku. Itu dolar sekarang, bukan dolar dulu. Ya, tapi kalau dijadiin dolar sekarang segitulah. Aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Dan setelah aku kerja setahun lebih di sana, dibayar sangat kecil kayak gitu. Walaupun murid-muridnya bayar ratusan dolar ya ke sekolahnya ya. Aku minta naik gaji dong ke bos aku. Naik berapa? $14. Naik $1 dari 13, naik $1, coba bayangin. Gak kurang eksploitasi apa coba. Jadi pada saat itu pacar aku ngomong, ya udah quit aja, ini tempat kerjaan gak bener, mending cari murid sendiri. Dan advice ini adalah advice yang sangat berharga, karena waktu aku mulai cari murid sendiri, harga aku per jam itu naik jauh banget. Soalnya ilmu pengetahuan itu sangat dihargai di Singapura ya. Jadi ngelesin pelajaran, ngelesin hobi itu sangat-sangat lumayan bisa membuat duit di Singapura ya. Jadi setelah aku keluar dari sana, aku dapat murid-murid private. Aku ngajar fisika, matematika buat anak-anak secondary school. Tebak berapa per jam? 50. 40. Lumayan lah ya naiknya. Naik berapa persen itu? Naik 300%. Not bad. Tapi itu $40 per jam masih belum my max earning waktu aku part-time ya. Jadi waktu aku part-time itu, aku juga ngajar gitar. Les yang lumayan niche kayak belajar gitar, belajar piano, ini juga bisa divaluasi dengan harga yang tinggi ya di Singapura ya. Tapi dulu waktu pertama kali aku ngelesin tuh aku lumayan murah sebenarnya. Aku harus pergi ke rumah muridnya ngelesin, waktu itu tuh ngelesin 2 orang dengan harga
$30 per jam, jadi satu orangnya sekitar $15. Tapi sekali ngelesin langsung 2 lah, jadi lumayan $30 per jam. Udah gitu aku dapat murid lain yang lebih dekat ke rumahku, jadi travelingnya nggak perlu jauh, sekitar $30 per jam juga. Itu ngajarin 2 orang juga. Setelah ngelesin mereka selama sekitar 1 tahunan ya, aku minta naikin dikit ke 40, jadi satu orang naik $5 doang ya. Mamahnya nggak seneng, langsung berhentiin aku. Udah gitu sebulan kemudian mereka telepon aku balik, bisa ngajarin aku lagi nggak? Oke, aku kesana. Anak-anaknya ini yang cerita ke aku, mereka cari guru lain yang $30 per jam juga ngelesin 2 anak. Mereka nggak seneng. Kenapa? Dia ngajarnya cuman duduk, kasih YouTube video di depan, tonton. Gurunya cuma diem doang, suruh anaknya nonton YouTube video. Kan rada gak bener ya. Jadi akhirnya kita setuju $40 per jam. Dan gak lama setelah itu aku bikin akun TikTok ya. Akun TikTok ini fokus ke bermain gitar, dan dalam 1 bulan aku bisa dapat 100.000 follower di akun TikTok itu. Jadi lumayan 1 bulan? Pada saat aku dalam 1 bulan aku nyampe 100.000 follower gitu. Jago kan? Dari situ aku mulai banyak murid-murid yang minat les sama aku naikin lagi harganya ke $45 per jam, sampai akhirnya aku gak mau ngelesin lagi. Kalau aku harus traveling, semua murid-murid harus datang ke aku. Jadi aku juga lebih enak, aku lebih bisa belajar karena pada saat itu aku kuliah juga. Sekarang aku udah berhenti ngelesin ya, tapi terakhir kali aku ngelesin tuh les online. Aku ada ngajarin anak-anak dari Amerika juga ya. Kalau online itu aku charge di sekitar $55 per jam. Kalau face to face aku charge sekitar $65 per jam. Jadi lumayan banget ya dibanding waktu aku ngelesin $13 per jam di sekolah itu. Nah, cuman kamu sabar, kamu seminggu muridnya berapa dan berapa jam kamu ngeles? Mungkin pada peaknya 1 minggu 4-5 student lah. Dan enaknya kalau kita freelance kayak gini ya, kita nggak perlu, karena kita tidak melalui institusi, kerjaan kita tuh tidak dihitung dalam 16 jam kerja kita. Terus tapi ini beda sama kalau kita internship. Kalau kita magang, itu kita boleh kerja full time. Jadi waktu aku magang dulu, aku magang di satu company namanya Singtel. Di sini aku digaji sekitar $1.700 per bulan. Jadi oke juga buat kerja sampingan magang. Tapi ini cuma diizinkan kalau magang ini tuh disupport sama sekolah, karena pada saat itu sekolah kalau kriteria mau lulus harus magang dulu gitu ya. Kamu enak magang dibayar. Di sini kadang magang gratis selama 3 bulan. Udah banyak yang target. Itu eksploitasi. Koko di sini aja magang 3 bulan gratis, Rey. Tahu di mana? Forbes. Company besar masa nggak mau bayar sih? Bukan company besar, like Forbes punya council. Terus salah satu dari council tuh punya company. Nah, company itu yang nge-publish artikel di Forbes sama entrepreneur.com. Koko magang sebagai junior project manager, sebagai project manager lah di sana. Nge-manage beberapa intern lain. Salah satunya sensor aja namanya, dia tuh YouTube ambassador kalau nggak salah. Dan dia follower di Instagram dulu tuh udah lebih dari 2 million, 3 million. Koko nge-manage dia dulu. Dan tahu berapa? Zero. Oke, itu tentang part time ya. Sekarang kita masuk ke kerjaan full time. Jadi di Singapura itu gak ada definite gaji minimum ya, tapi setiap pekerjaan ini punya kayak struktur gaji masing-masing ya. Jadi ada yang namanya progressive wage model di sektor-sektor tertentu, terutama buat blue collar jobs kayak buat sektor cleaning, security, retail. Ini gaji minimumnya sekitar 1.600 sampai 2.200 per bulan. Kalau kita hitung-hitung ya, anggap 2.000 aja ya. Anggap 2.000 per bulan. 2.000 SGD to IDR itu sama dengan 25.600.000 per bulan. Kalau di Indo itu terdengar sangat besar ya. Kalau di Indo itu terdengar, wah, kerja di bank gajinya mungkin segini 25 juta. Di sini kamu gaji gini tuh buat jadi apa? Buat jadi cleaning service, pokoknya buat blue collar workers lah. Tapi tidak se-straightforward itu juga, soalnya seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, silahkan dicek living cost, biaya hidup di Singapura itu sangat-sangat mahal. Berarti 1.600 sebulan itu belum bisa untuk menghidupi diri sendiri di Singapura. Barely bisa gitu. Abis buat rent. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita ngomongin gaji rata-rata fresh grad anak-anak yang baru lulus kuliah di Singapura kira-kira berapa ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat.
Hei, hei, melayang beneran ini. Sesuai janji.